Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, yang menarik ini nama-nama pemainnya bukan hanya dari Belanda kan, ada dari Norwegia. Kita kaget juga dari Norwegia, dari Italia. Nicolas namanya kalau salah ya. Iya kan? Dari Città di Palermo. Dari Palermo. Ini menarik Ibu, gimana? Iya, ya memang banyak juga kejutan yang tidak orang pikirkan bahwa ada dari Palermo, dari Norwegia kan. Kalau lihat dari mereka 9 itu 2 belakang, itu ada 4 gelandang kalau nggak salah, 3 di depan. Iya. Dari mereka. Tidak ada striker ya? Iya, striker ada di depan. Ada striker, ada 3 di depan. Memang menarik untuk bisa melihat mereka, tapi kan kita belum tahu. Ya, mungkin mereka akan datang untuk bisa seleksi, ya, dan melihat kemampuan mereka, skill mereka, bagaimana baru bisa Nova bisa menentukan kan, apakah mereka layak untuk bisa masuk. Walaupun kita bilang tadi ada nama-nama yang memang sulit sebagian besar dari Belanda, Om Boy. Jadi ini akan menjadi penentuan juga buat mereka. Artinya apakah mereka itu bisa untuk bisa memperkuat tim nasional kita? Karena ini kan level Piala Dunia. Tidak mudah juga bagi mereka bahwa mereka datang dari luar tiba-tiba mereka akan menjadi jaminan kita tidak kalah melawan Brasil misalnya. Tidak kalah melawan Zambia. Zambia itu tim yang kuat. Walau baru pertama kali mereka bagus. Honduras, tim yang kuat. Makanya kalau melihat dari cara kita bermain kemarin menjadi PR bagi Nova. Banyak hal yang PR untuk dia dilakukan terhadap tim ini. Karena kan kita tidak boleh membandingkan Piala Asia dengan Piala Dunia, tentu sudah jauh. Di Asia aja kemarin kita kesulitan, Mas Kus bilang lawan Korea kan. Nah, apalagi kita mau ketemu dengan Brasil secara skill, individu, pemain-pemain bagus semua. Brasil kan, kita bisa tahu. Jadi ya, kita akan tunggu Boy bisa melihat kemampuan mereka ini 9-9-nya. Bagus kan untuk bisa memperkuat tim nasional kita dikombinasi dengan pemain-pemain kita. Chemistry-nya mau bilang dapat nggak untuk mereka bisa bermain gitu. Bungkus, kalau kita lihat starting line up ketika melawan Korea Utara, kita dengan 4-3-3, Dava di belakang kiper, Fabio Askriawan, Putu Panji, Matthew Baker, Daniel Alfredo. Di tengahnya 3 gelandang, Evandra Floresta, Nazril Alvaro, Alex Nidwi. Di 3 di depan, Mirza Firjatullah, Zahabi Goli, dan Fadli Alberto. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya adalah dengan materi begitu ya kita tadi katakan sulit sekali kita. Lalu apa yang PR-nya yang paling krusial buat Nova dengan pemain yang kita katakan udah bagus menurut kita, ternyata ya kalahnya telak sekali dengan Korea Utara. Betul. Jadi waktu lawan Korea Utara itu memang pertama-tama kalah secara fisik ya. Pemain kita tidak siap menghadapi permainan physical game dari Korea Utara ya. Nah, hal yang sama kan bisa terjadi nanti kalau kita ketemu dengan Honduras yang fisikalnya bagus-bagus. Pemain-pemain Zambia apalagi dari Afrika. Kita sudah pernah melihat kan. Kita kan punya pengalaman gini loh. Kita pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 17. Nah, waktu itu kan kita bisa melihat gaya mainnya tim-tim Eropa, Jerman, termasuk juga Brasil waktu itu. Argentina. Jadi kalau pemain-pemain dari Amerika Latin seperti halnya Brasil itu skillful dan cepat. Kalau dari Eropa itu biasanya punya postur physical presence yang kuat. Nah, begitu juga dengan Afrika. Nah, kita nanti akan berhadapan dengan kombinasi itu. Pemain-pemain Brasil yang punya kecepatan, punya skill yang bagus, pemain-pemain Honduras yang punya kualitas fisik bagus seperti halnya Zambia. Kita harus siap menghadapi itu. Nah, menghadapi Korea Utara kita sudah kesulitan dengan physical presence pemain-pemain Korea Utara yang sangat kuat. Nah, karena itu makanya dari pemain-pemain yang dipanggil, saya melihat beberapa di antaranya itu sepertinya diarahkan untuk membuat tim ini punya pemain yang punya fisik kuat, terutama di lini pertahanan. Nah, salah satu kan pemain dipanggil ini kan pemain belakang ya, yang menurut saya itu nanti mungkin salah satu kandidat yang bisa lolos ya. Nah, kemudian kita juga butuh pemain yang punya kemampuan pegang bola di tengah. Jadi waktu kita Piala Asia kemarin lawan Korea Utara, kita agak sedikit di tengah kurang kuat nahan bolanya gitu ya. Ini ada pemain yang cukup bagus, ada Floris Van Bronckhorst ya. Iya, ini Van Bronckhorst lagi kebetulan. Tapi nggak ada hubungan. Ternyata nggak ada. Floris de Pacter, Van Bronckhorst. Nah, itu pemain yang kuat bolanya itu. Passingnya bagus. Visi bermainnya juga oke. Nah, ini menurut saya bisa menjadi salah satu pemain yang bisa menambah kekuatan di lapangan tengah. Di tengah kita sebetulnya punya pemain yang bagus. Ada Evandra Floresta kualitasnya kan betul. Kan? Nazril juga bagus. Nazril ini klasik mainnya ya. Jadi stylish dia di lapangan tengah. Tapi butuh pemain yang punya kemampuan menahan bola, membagi bola, dan melindungi bola dengan baik. Di tengah itu kan kuncinya itu. Kalau dalam sepak bola ini kalau di tengah tidak ada yang
bisa pegang bola, tim tidak bisa mengendalikan permainan. Kalau di level kita kan yang megang bola Bung Ropani ya biasanya nih ya. Jadi di timnas U17 itu belum ada kemarin pemain yang bisa menahan bola, melindungi bola, membagi bola. Nasril bagus, Evandra juga bagus, tapi ketika di pressing oleh lawan, ya mungkin faktor jam terbang juga. Jadi kemampuan melindungi bola, menahan bola, kemudian mengontrol itu biasanya datang dari pengalaman bertanding. Kompetisi. Kalau mereka kurang berkompetisi, keyakinan dalam melindungi itu nggak ada. Takut bola langsung dipasing, bola langsung lepas. Tapi kalau terbiasa dengan kompetisi, dia bisa. Dia tahan, dia lindungi, dia bagi, capping sedikit. Nah itu mungkin yang dicari oleh Nova di antara pemain yang dipanggil itu. Nah satu lagi menurut saya pemain yang menarik adalah Lionel ya. Lionel ini keturunan Kamerun ya? Iya, Palermo ya. Palermo. Tapi usia mudanya mainnya di Tangerang loh. Saya pernah lihat dia main di kompetisi Junior League. U14 ya? U14, U15. Dia main di sana itu dan memang mainnya bagus, fisiknya juga bagus. Makanya orang tuanya bawa dia ke Palermo. Wow. Dan dia oke ya bermainnya, Mas? Lumayan menurut saya. Bung Ropan, saya mencatat nama Feike Müller Latu Perisa. Itu belakang itu kalau nggak salah. Tinggi 180. Berarti dia kalau dibayangkan duet dengan Matthew Baker, kalau benar Matthew Baker adalah starting line up ya. Sebagai double center back misalnya. Menarik nggak, Bung? Ya menarik karena di sana juga ada kapten kita kan, ada Putu Panji. Ya, itu pasti akan kalau Matthew Baker agak melebar kan, bermain di kiri dia. Bisa main di kiri. Oh, dia bisa main di wing juga di flank. Kalau Matthew Baker, tapi kayak yang Muller tadi, jadi mungkin dengan Putu Panji akan bermain. Memang butuh. Mungkin ada satu lagi Boy yang bisa ada di situ ya pemain yang diambil dari Nova yang di luar ya di belakang dan pasti dia mungkin akan masuk di dalam skema permainannya Nova. Nah saya kembali lagi dengan apa yang katakan Mas Kuston soal gelandang harus kuat pegang bola. Nah tidak mengherankan bahwa dari semua yang ambil itu kebanyakan di gelandang ada 4 sampai 5 pemain yang ada di gelandang. Makanya diperkuatlah gelandang itu untuk apalagi kan ini menghadapi Brasil. Simon juga ngelihat itu ya pasti ya. Pasti gelandang itu dipenuhi karena memang melihat dari ada sekarang cuma Evandra yang Nasriel yang dua yang bisa diandalkan karena itu menjadi titik lemah ketika di Piala Asia kemarin kan. Kita ditekan habis, di pressing tinggi oleh Korut sehingga nggak berkembang ya ada semua bertahan counter attack nggak jalan dengan baik. Itu mungkin yang dilihat oleh Coach Nova. Dua sebetulnya. Di samping kita tidak bisa mengontrol lapangan tengah, kita lemah dalam duel bola atas. Waktu lawan Korea Utara kan berapa kali duel bola atas kita kalah. Makanya sekarang didatangin back yang tinggi. Dan memang itu kecepatan kalah, Mas. Fisik kita kalah. Dan kita sudah kalah secara mental melawan Korea. Ini harus dibangun oleh Nova, chemistry permainan yang sangat baik Om Boy. Dan saya berharap yang 4 sampai 5 gelandang itu pasti akan mungkin saja bisa akan masuk semua. Karena kita butuh mereka. Itu tadi mesti pegang bola, cara untuk mengalirkan bola itu harus dalam sebuah tim. Pertanyaan saya waktu ke manajer Pak Zaki, apa masalah ketika dia memanajeri anak-anak muda itu? Mengembalikan mental mereka ketika melawan Korut, ketika gol pertama itu kelihatan. Iya. Apalagi di level Piala Dunia, bungkus. Jadi itulah pentingnya pengalaman bertanding. Jadi kalau pemain sudah terbiasa dengan pengalaman bertanding, kebobolan pertama tuh nggak panik. Bisa rebound, bisa bangkit. Pernah ada yang kebobolan 3 gol, babak kedua balas, bahkan jadi juara Liga Champion, ada kok itu. Siapa itu ya? Ada Mbok. Pengalaman bertanding. Tapi kita mau turut berduka atas kehilangan. Itu dia, yang betul juga pemain top mereka. Betul, makanya makanya maksudnya itu, pengalaman bertanding itu penting karena pemain kalau tidak punya atau tidak cukup pengalaman bertanding, ketika game plan dibuat, disusun dan tidak berjalan, itu panik di lapangan. Dan ketika panik, mereka tidak tahu solusinya bagaimana. Pelatih itu berteriak dari pinggir lapangan, kalau stadion itu 70.000, nggak dengar pemain di lapangan. Boro-boro dengar teriakan pelatih. Sesama pemain aja kadang ada, gimana, itu nggak bisa. Saya dengar sendiri dari beberapa pemain. Kalau sudah di lapangan, apalagi stadion penuh, GBK, dengan penonton 70.000, pelatih tuh teriak tuh nggak kedengeran. Cuma bahasa isyarat yang bisa ditangkap. Sesama pemain aja kalau nggak mendekat tuh nggak gimana. Makanya suka nyamper, pemain kan suka nyamperin. Gimana. Kan emang nggak dengar. Karena itu ketika mereka menghadapi situasi game plan tidak jalan, kalau kurang pengalaman atau minim pengalaman berkompetisinya, mereka panik. Itu yang terjadi. Makanya kita butuh kompetisi, bolak-balik kita ke kompetisi lagi, karena itu cara untuk mematangkan pemain. Dan itu terlihat lawan Korut. Golnya 1 dan 2 terlalu cepat. Mental mereka jatuh, Boy. Itu yang Saki maksud kan. Cepat, bukan cuma gol pertama. Gol pertama dan kedua tuh berjaraknya sangat dekat. Sehingga itu yang membuat mental kita jatuh. Dan kita tidak berkembang memang sama sekali melawan Korut. Padahal melawan Korea Selatan malah menang. Iya kan? Tapi lawan Korut
permainan antara Korsel dan Chorus sebenarnya hampir tipis-tipis sama, saja. iya betul. Tetapi di situ kan menjadi pembelajaran Ternyata kan. sulit buat pemain kita yang muda-muda ini lepas dari pressure, Bun. Begitu pressure yang ketat dengan fisik, kita udah kehilangan game plan-nya, kehilangan konsentrasi juga, begitu, Bung? Iya, dan itu tidak hanya di timnas U17 ya, tapi juga terjadi di timnas di atasnya 20, bahkan di timnas di atasnya lagi 23 ya. Iya. Nah, beda dengan yang senior-senior ini. Yang senior-senior ini kan lebih berpengalaman, lebih tahu bagaimana menghandle situasi. Iya. Nah, itu terjadi juga pada timnas wanita kita. Waktu kemarin kalah kan sama problemnya. Lawan Pakistan. Iya, kurang pengalaman, kurang banyak berkompetisi. Ketika game plan tidak jalan, tiba-tiba kebobolan duluan, panik. Selesai. Persoalannya itu, kita harus menghilangkan. Jadi kalau menghadapi situasi begitu, solusinya begini. Jangan sampai kita kebobolan terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan agar game plan itu segera membuahkan hasil. Kalau game plan-nya nggak jalan, pemain mulai ini juga frustrasi juga. Mulai bingung juga harus ngapain. Ini problem sekali lagi muncul dari kurangnya pengalaman bertanding. Makanya nggak bisa ditawar pengalaman bertanding itu. Mau berlatih sebanyak apapun, mau tesnya berbulan-bulan, kalau tidak berkompetisi, akan beda hasilnya. Jadi pas lawan Boy 09 ini datang kan berkompetisi mereka di luar. Berkompetisi. Kan? Dibandingkan dengan kita. Jadi itu yang mungkin yang diinginkan oleh Coach Nova. Membiasakan mereka untuk bisa bermain, tidak terlalu panik kalau kena dengan gol-gol yang cepat. Jadi treatment untuk mengatasi mental yang ya lemah lah kita katakan seperti itu. Seperti apa? Untuk berkompetisi sudah mereka tidak punya kompetisi. Iya. Nah, jadi caranya memang pada akhirnya mau tidak mau harus sering berkumpul, membangun chemistry, jadi saling memahami, saling membangun, saling menguatkan di lapangan maupun di luar lapangan, dan saling mengerti bagaimana cara bermain yang diinginkan pelatih. Kan banyak kasus terjadi ketika game plan yang disusun pelatih itu nggak jalan. Seperti kemarin ini keluhannya pelatih kita timnas putri kan sama, game plan-nya nggak jalan, pemain banyak salah passing, banyak salah umpan. Itu kan karena game plan-nya nggak jalan. Nah, sama juga dengan ketika lawan Korea Utara kita timnas U17, game plan-nya nggak jalan karena di awal itu kita terlalu cepat kebobolan, padahal kita berusaha sedapat mungkin untuk menahan Korea selama mungkin, jangan sampai kebobolan, dengan harapan nanti di babak kedua kita bisa mencuri melalui serangan balik. Nggak bisa karena game plan-nya nggak jalan. Game plan-nya nggak jalan karena apa? Karena pemain di lapangan tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Karena mereka pada dasarnya kurang pengalaman bertanding. Jadi memang kompleks sepak bola itu, tidak sesederhana kita nggak ada kompetisi itu. Betul, karena nggak ada kompetisi. Nggak ada kompetisi itu, jadi pengalaman bertanding memang susah. Nggak ada sama sekali, Om Boy. Jadi ya berat sekali dong buat Coach Nova sebenarnya. Oh, berat, sangat berat. Piala dunia lagi. Dan ini Piala dunia. Karena kita ingin progres tidak lolos ke babak berikutnya lah. Kita kemarin di Jakarta beberapa tahun yang lalu hanya hampir. Tapi kita bisa nahan Maroko ya. Iya, lumayan itu kan. Kita dapat poin juga kan. Itu poin pertama kita loh di Piala Dunia di segala kelompok umur. Poin pertama Piala Dunia diraih oleh Arhan Kakak dan kawan-kawan. Itu sejarah loh itu. Kita Piala Dunia belum pernah dapat poin. Itu mereka dapat poin. Ya walaupun memang akhirnya sulit untuk lolos ya memang ya. Kali ini mungkin bisa. Semoga lawan Zambia kan. Pertama lawan Zambia tuh Boy. Tanggal 4 siapa tahu kita bisa dapat. Karena pertandingan kedua agak berat. Brasil. Sebelum kita ketemu dengan Honduras. Jadi pertandingan pertama itu menentukan buat kita. Buat anak-anak juga. Karena ini faktor mental juga. Kalau kita bisa imbang, apalagi bisa menang melawan Zambia. Jadi saya pikir kita modal bagus untuk bisa menghadapi Brasil dalam pertandingan kedua yang lebih sulit pasti. Harus uji coba lawan tim-tim Afrika itu penting. Jadi pemain ini harus dibiasakan mainnya Pantai Gading tuh kayak apa sih? Mainnya Nigeria tuh kayak apa? Nanti kurang lebih kan gaya mainnya dengan Zambia nggak beda jauh. Jadi memang harus invest banyak juga nih PSSI untuk Piala Dunia nih. Karena tim ini kalau nggak banyak uji coba menghadapi lawan-lawan yang sesuai karakternya atau cara mainnya dengan tim calon lawan di Piala Dunia, nanti mereka kaget di lapangan. Nah, Bung. Gak berat. Kita break lagi. Sebenarnya saya udah mau tanya Bung Ropa. Mungkin. Kita break dulu, setelah pariwara kita kembali. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated.